Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan review switch hub merek TP-Link seri LS 105G ya, 5 port ya teman-teman. Baik, kita lihat spesifikasinya. Ada tulisan teman-teman, standar protokol IEEE. Kemudian port ada 5 dikali 10 per 100 per 1000 megabit per second ya. Kemudian yang ketiga spesifikasinya power LED per unit ya. Jadi setiap port kabelan ada LED-nya. Kemudian yang keempat, link atau aksi LED ya per port. Artinya LED-nya ini dapat berkedip saat digunakan ya. Artinya kalau tidak digunakan port LAN-nya atau komputernya mati, maka untuk aksi LED-nya akan mati ya. Ada respon ya intinya. Kemudian switch capacity 10 gigabit per second. Artinya semua kapasitas di 5 port tersebut totalnya ada 10 gigabit per second. Kemudian dimensinya, dimensi switch hub ini 90 kali 72 kali 23 mm ya. Kemudian di sini tertera easy to use ya. Plug and play design. Jadi tinggal colok saja langsung bisa dimainkan, tidak ribet ya. No konfigurasi required, tidak membutuhkan konfigurasi ya. Jadi tinggal langsung colok langsung bisa digunakan, tidak perlu dikonfigurasi sebagaimana router ya. Karena ini bukan router, jadi tinggal colokkan saja kabelan yang mana saja bisa ya. 1, 2, 3 sampai 5 itu semua bisa dijadikan input dan yang lainnya akan otomatis menjadi output. Kemudian auto MDI ya, sama ini otomatis ya. Kemudian auto negotiation ya, sama juga otomatis ya. Jadi intinya menggunakan switching ini semuanya otomatis ya. Jadi tinggal colok saja semua akan berfungsi ya teman-teman. Otomatis akan mengenali transfer data yang mana input dan output. Baik, kita langsung buka saja teman-teman. Bagian belakangnya ini bisa berfungsi semua untuk menerima sinyal atau mengirim sinyal internet ya. Jadi bisa teman lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5 di semua sisi ini, di bagian nomor ini semua bisa untuk menerima sinyal dan juga bisa mengirim ya. Jadi kalau satu menerima sinyal internet, maka yang lainnya akan mengirim ya. Contoh, kita masukkan 1 untuk menerima sinyal internet input, maka 2, 3, 4, 5 adalah outputnya. Jika kita masukkan di nomor 2 inputnya, sinyal internetnya kita terima, maka 1, 2, 1, 3, 4, 5 dia akan menjadi output ya. Jadi otomatis ya. Ini sangat ringan dan enteng, sangat kecil ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat segenggaman saya ya, seperti ini, satu genggaman saya. Kemudian ada colokan powernya di bagian ini ya. Kita lihat di dalam ini ada chargernya, ada charger. Ini chargernya berapa volt ya, kita akan lihat 5 volt ya, sama seperti casan HP ya. Ya, di sini terlihat ya kamera saya yang kurang jelas, 5 volt 0,6 ampere ya, cukup kecil. Kemudian di dalamnya lagi ada buku panduan instalasi. Oke, kita lihat lagi ada ya instalasi untuk panduannya ya, panduan instalasinya. Kita akan coba nanti sekalian kita tes kecepatan internetnya, kecepatan transfer data antar komputer dengan komputer ya. Kita akan pasang instalasi. Ya, bisa teman-teman lihat kabelan paling kanan ini inputnya
saya letakkan di sana berkedip ya, artinya trafik internetnya sedang berjalan. Kemudian yang nomor 2 dari kanan ini komputernya mati, jadi tidak ada LED-nya. Kemudian yang di tengah, kabelan tengah ini sedang berjalan, komputernya hidup dan trafik internetnya sedang berjalan. Dan yang sebelah kiri nomor 2 komputernya hidup namun trafik internetnya sedikit berjalan ya. Dan yang paling kiri itu sama ya teman-teman. Dan ini routernya, bisa teman-teman lihat. Baik teman-teman, kita tes kecepatan internetnya. Saya menggunakan paket internet 30 Mbps. Kita akan lihat apakah mendekati 30 Mbps. Untuk kecepatannya stabil teman-teman, bisa teman-teman lihat dari garis ini. Ya teman-teman, stabil ya teman-teman, hampir tembus 30 Mbps. Selanjutnya kita tes kecepatan transfer data antar komputer menggunakan kabelan. Ya, saya sudah berada di komputer satunya lagi. Kita lihat yang akan kita pindahkan 57 GB. Kita cut, pindahkan. Saya akan menuju ke folder sharing, memindahkan ke folder komputer satunya lagi. Ya, kita paste. Ya, bisa teman-teman lihat 10 hingga 11 MB per sekon. Selanjutnya, selagi memindahkan file, kita tes kecepatan internetnya. Oke, masih tetap 10 MB. Kita akan lihat tadi sebelumnya tanpa pindahkan file 30 Mbps. Ya teman-teman, kecepatannya menurun dan tidak stabil. Ya, berada pada 8 MB per sekon teman-teman. Dan unggahnya kita lihat tadi unggahnya hampir tembus 10 ya. Ya, unggahnya tidak mengalami penurunan ya, karena mengirim file. Sedangkan untuk unduhnya, untuk menerima data agak sedikit terganggu dan mengalami penurunan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.